Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wintan sebagai dosen dari mata kuliah K3L. Di sini kami dari kelompok K3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perbedaan dasar K3 antara Domino Hendrich dan Frank Britt. Ini adalah identitas dari kelompok kami, yaitu Faiza Igra Harda Putra dengan NIM 2019 10 10 10 10 57, dan Ilham Aditya Ananta 2019 10 10 10 69. Yang ketiga Adam Bima Haikal 2019 10 10 10 10 71, dan yang terakhir adalah Azakin Dakhik Al Afkar 2019 10 10 10 10 73. Pokok pembahasan yang kelompok kami bahas pada malam hari ini adalah yang pertama teori kecelakaan kerja, yang kedua teori domino Hendrich, yang ketiga teori Frank Bridge, dan keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah teori kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah semua kejadian yang tidak terduga atau tidak direncanakan yang dapat menyebabkan atau memiliki potensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan, atau kerugian lainnya yang tentu saja terjadi di lingkungan kerja. Yang kedua adalah teori domino Hendrich, salah satu teori yang berkembang untuk menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja yang diusulkan oleh H.W. Hendrich yang dikenal sebagai teori domino Hendrich. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan kerja terdiri atas 5 faktor yang saling berhubungan, yaitu kondisi kerja, kelalaian manusia, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera. Dalam kelima faktor ini saling bertumbukan. Jadi kalau semisal kondisi kerja itu jatuh, lainnya juga mengalaminya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori domino Hendrich. Dalam teori domino ini, pencegahan kecelakaan berfokus pada penghilangan faktor utama atau central faktor yang merupakan tindakan tidak aman atau bahaya serta mendasari 98% dari semua kecelakaan. Hendrich beranggapan bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan menghilangkan kedua faktor, yaitu meniadakan unsafe act dan unsafe condition, atau dengan kata lain, dengan cara mengendalikan situasinya atau think problem dan masalah manusianya atau people problem. Sayangnya teori ini terlalu melimpahkan kesalahan pada manusia dan kecelakaan bisa terjadi hanya karena ada kesalahan manusia. Namun di balik kekurangan Hendrich dalam teorinya, Hendrich melihat adanya sejumlah faktor yang memunculkan efek domino, kondisi yang menyebabkan kegiatan pekerjaan menjadi tidak aman. Teori domino Hendrich ini juga menjadi teori ilmiah pertama yang menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja karena kecelakaan tidak lagi dianggap sebagai sekedar nasib sial atau karena peristiwa kebetulan. Next. Teori Frank Ebert. Teori yang dipaparkan oleh Frank Ebert lahir akibat dari modifikasi teori Hendrich. Secara umum, pendekatan teori ini hampir sama dengan teori domino sebelumnya. Fokus utama teori ini dikemukakan bahwa kecelakaan terjadi karena adanya kesalahan pada manajemen sistem. Frank Ebert dan Robert J. Loftus mengembangkan model tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lack of control and management, yaitu kelemahan fungsi-fungsi manajemen, leadership, pengawasan, standar kerja, standar performance, correction error. Basic concept dan origins, yaitu pengetahuan dari pekerja, skill, motivation, physical or capability work problems. Immediate cause dan symptom, yaitu unsafe act dan unsafe condition. Accident dan kontak, yaitu kecelakaan yang terjadi. Injury, damage, dan loss, yaitu cedera atau kecelakaan dan kehilangan properti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari teori Frank Ebert sendiri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, teori Frank Ebert juga memiliki beberapa teori. Seperti gambar yang ada di yang tertera, yaitu yang pertama ada lack of control, ada basic causes, ada immediate causes, dan ada insiden dan juga loss. Yang pertama, lack of control bagi menjadi yang pertama yang lack of control terbagi menjadi inadequate program, inadequate standard, inadequate compliance. Kalau yang dari basic causes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada personal factor sama job factors. Kalau yang dari immediate causes ada dua juga, itu substandard X dan substandard condition. Kalau dari segi insiden, contact with energy or substance. Dan yang terakhir dari loss yaitu people property process. Oke, next. Teori Frank Ebert. Teori domino Frank Ebert sudah lebih kompleks dengan menjelaskan bahwa perilaku manusia ini sebagai subsistem kerja. Kecelakaan kerja terjadi karena ada sesuatu yang salah pada sistem atau lack of control. Frank Ebert dalam teorinya juga menjelaskan tidak menyalahkan manusia sebagai faktor utama dalam sebuah kejadian kecelakaan. Karena menurut beliau pada dasarnya tidak ada seorang pekerja atau manusia yang menginginkan adanya kecelakaan. Dalam hal ini beliau sangat memperhatikan subsistem lain. Teori ini melihat penyebab kecelakaan ini secara makro, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi akar masalah itu secara sistematik, sehingga dapat menghasilkan peningkatan secara berpanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pembahasan terakhir ada kesimpulan. Jadi perbedaan antara teori domino Hendrix dan Ebert ini terdapat pada domino pertamanya. Pada teori domino Hendrix, domino pertama merupakan faktor lingkungan sosial seperti latar belakang seseorang. Sedangkan domino pertama pada teori Bert dan Germain adalah faktor manajemen. Tidak hanya itu, teori Frank Ebert merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu teori domino dari Hendrix. Jadi setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan teori Frank Ebert ini merupakan modifikasi, jadi lebih banyak digunakan karena sudah merupakan teori yang sangat kompleks dan sudah digunakan di berbagai banyak industri. Next. Nah, ini ada beberapa sumber yang kelompok kami gunakan dalam penyusunan PowerPoint, yaitu ada Andika Pratama, ada Fitri, dan yang terakhir jurnal hasil riset. Baiklah, itu saja dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.